Oke. Ya. Alhamdulillah, ya Allah, setelah kemarin kita sempat ketunda, ketemu, sekarang hari ini, malam ini bisa bertemu lagi, dan semoga ayah bunda semua sudah jauh lebih paham mengenai inner child, bagaimana terjadinya inner child itu, dan kenapa ada inner child yang menyakiti, dan mensabotase diri kita ketika kita berusia dewasa. Dari materi yang kemarin, apakah ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke sesi prakteknya, sesi terapinya. Belum ya kali ya Mas Al ya? Belum sepertinya, Bun. Belum ada pertanyaan? Belum Iya. ada pertanyaan, baik. Ya, bismillah. Saya akan, sebelum kita mulai sesi terapinya, di sini saya mau sharing dulu tentang emosi. Tentang emosi ya. Jadi di sini setiap manusia itu seperti yang sebelumnya saya pernah katakan, Allah itu menganugerahi kita berbagai macam emosi. Ada khawatir, cemburu, bersalah, malu, marah, dan banyak lagi. Kelima emosi ini adalah emosi dasarnya atau emosi basicnya ya. Dan emosi khawatir, emosi cemburu, bersalah, malu, marah, sedih juga itu adalah turunannya. Turunan dari misalkan rasa sedih. Ternyata setelah digali lagi lebih dalam, oh ternyata dia karena merasa cemburu, maka dia mengekspresikannya dengan sedih. Atau dia merasa malu, maka dia mengekspresikannya dengan sedih. Gitu. Jadi menurut ahli psikolog, ini kelima emosi ini adalah emosi dasarnya. Dan yang akan kita lakukan nanti itu agak mirip dengan terapi Gestalt. Kalau ayah bunda yang memang basicnya dari psikologi, insya Allah sudah paham tentang terapi Gestalt. Dan terapi Gestalt ini foundernya atau dipopulerkan oleh seorang ahli psikolog, namanya Fritz Perls. Ya, dan Fritz Perls ini yang dimodel oleh foundernya NLP. Gitu. The Gestalt therapy ini ada beberapa teknik, tapi yang untuk personal peace procedure ini kita pakai yang kita tarik diri kita ke masa lalu kemudian kita berdamai dengan diri kita di masa lalu, atau si unfinished business-nya itu kita selesaikan terlebih dahulu. Prosesnya lama atau berapa lama sih prosesnya ketika mulai sesi pertama terapi sampai dengan kita benar-benar sudah bisa coping itu kita berdamai dengan masa lalu itu gitu. Kita bisa mengatasi, kita bisa menguasai masa lalu kita itu. Tergantung dari diri kita. Apakah diri kita merasa bahwa perasaan negatifnya ini tidak memberdayakan, tidak bermanfaat buat diri kita saat ini maupun masa yang akan datang, atau kita senang berlama-lama dengan kondisi yang sedih, marah, baper, sensitif, seperti itu. Sekeren apapun, seahli apapun terapisnya, kalau diri kitanya itu tidak memiliki keinginan yang kuat, yang besar untuk mengalahkan rasa negatif itu, atau kondisi mental yang negatif itu, maka akan sia-sia, akan tidak maksimal. Jadi kunci dari sesi terapi adalah diri kita sendiri ini benar-benar berkeinginan kuat untuk bisa keluar dari
mental negatif kita. Oke. Jadi di sini ada rasa khawatir, emosi basicnya ya, emosi dasarnya itu khawatir, cemburu, bersalah, malu, dan marah. Ini adalah emosi-emosi negatif. Dan kelima emosi negatif ini nantinya akan ada turunannya lagi gitu. Merasa bersalah nanti bisa jadi dia tidak percaya diri. Malu juga bisa jadi karena dia nanti efeknya tidak percaya diri juga. Marah, terkadang seseorang yang marah dia lampiaskan dengan menangis, dengan perasaan sedih. Cemburu juga seperti itu. Dan kelima emosi ini yang seringnya dialami oleh anak-anak atau usia anak yang dia mendapatkan treatment yang kurang tepat dari orang dewasa di sekitarnya. Bukan hanya orang tua ya, tapi orang dewasa di sekitarnya. Karena anak itu kan kalau dia sudah keluar dari keluarganya gitu, sudah diajak main, ketemu dengan sepupunya, ketemu dengan saudaranya, apalagi sudah dimasukkan ke lembaga pendidikan, itu dia semakin banyak orang dewasa di sekitarnya yang berinteraksi dengan dirinya. Dan itu mempengaruhi dari proses terbentuknya kepribadiannya, karakternya, gitu. Oke, next, Mas Al. Laptop saya agak ngeheng ini soalnya. Tunggu. Agak ngeheng. Ya. Iya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, Ayah Bunda? Bunda? Bunda semua ya ini ya? Kecuali Al. Saya jadi paling tampan di sini jadinya. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Oh iya. Kelihatan jelas nggak ya? Diperbesar bisa nggak tuh? Ya, ini adalah emosi atau perasaan turunannya ya. Nah, di sini ada 3 emosi negatif, ada 3 emosi positif gitu. Dan kalau David Hawkins, dia penelitiannya tuh energi ya, level energi itu emosinya apa, lalu level energinya seberapa. Dan yang paling tertinggi di David Hawkins itu adalah joyful. Joyful itu enlightenment. Dan joyful itu kalau nggak salah ada di posisi 3 ya, di bagannya si David Hawkins. Dan itu energinya dia tinggi sekali. Oke, di sini ada mad, kemarahan. Mad itu bisa geser ke bawah dikit biar lingkaran luarnya kelihatan, Mas Al. Iya, baik. Mad itu dia bisa ke heart, ke bawah maksudnya. Nah, hurt, dia terlukai, critical karena dikritik, angry karena diperlakukan dengan kemarahan. Oke. Lalu ada turunannya lagi, distant, irritated, skeptical, judgmental, dan frustrated. Yes. Terus lagi ada yang sad. Sad itu lonely, guilty, sadness. Lalu di lingkaran paling luarnya lagi ada sorrow, lack of compassion, embarrassed, perasaan malu, isolated, abandoned, tersingkirkan atau tidak dipedulikan, abandon itu. Kalau ada scared, sekarang ada fear, nervous, insecure. Oke, itu yang negatifnya. Lalu kemudian yang positifnya tentunya kita ingin emosi dimiliki adalah emosi yang positif ya. Ada powerful, peaceful, dan joyful. Oke. Ini masih ada yang mau masuk lagi nggak ya? Sebelum kita mulai sesi penyelarasannya. Sepertinya udah, Bun.
Sudah ya? Nih, tadi Bu Luluk aja yang agak mungkin ada trouble atau gimana ya. Jadi Keluar keluar masuk, masuk. iya. Iya, 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 Kayaknya iya. sinyalnya. Ya, sinyal saya sepertinya kurang Iya, bagus di sini. sebelum Mendung. Oke, dari materi yang kemarin dan juga penyampaian yang saya sampaikan tadi, prolog sedikit, ada yang ingin ditanyakan? Saya Atau kita belum diskusi dulu sebelum nanti? saya belum lihat tadi soalnya masuk keluar masuk. Putus nyambung. Oh, Iya. tadi tentang 5 emosi dasar, Bu Lulu, 5 emosi negatif. Iya, belum. Saya belum lihat. Malah belum lihat tadi. Oke. Yang gambar sebelumnya itu. Bunda-bunda yang lain? Yang ini ya, Bun, yang lingkaran ini ya, bukan? Bukan, ada gambar yang sebelumnya. Bunda Yuli, ada yang mau ditanyakan, Mami Yuli? Oh, ini ya. Bisa notice prosedur. Sebentar. Jadi perilaku kita saat ini dan di masa yang akan datang itu dipengaruhi oleh apa yang terjadi atau peristiwa yang terjadi di masa lalu kita. Dan sikap kita atau penilaian kita terhadap peristiwa di masa lalu itulah yang menentukan apakah peristiwa itu adalah peristiwa yang kita nilai, kita anggap positif atau kita anggap negatif. Dan kelima emosi negatif yang dasar ini itu yang banyak sekali dirasakan oleh seorang dengan inner child itu. Nanti kita akan mengidentifikasi sebetulnya yang kita rasakan tuh apa sih? Apakah khawatir, ataukah cemburu, ataukah bersalah, ataukah malu, ataukah marah. Terkadang kita sebetulnya kita kecewa tapi mengekspresikannya dengan cara marah. Nah, itulah kenapa kita untuk memberikan edukasi kepada anak usia dini untuk mengenali dan mengekspresikannya dengan cara yang tepat. Ketika dia sedih, ya dia diekspresikannya dengan dia menangis, boleh. Ketika dia marah, ya dilampiaskannya dengan marah. Diajari anak-anak usia dini itu untuk mengenali, mengidentifikasi perasaan apa sih yang sedang dia rasakan dan dia akui. Jadi embrace the feeling. Jadi kita edukasi anak-anak kita untuk mengenali sedang merasakan apa dan diekspresikannya dengan cara yang tepat. Ya, sudah ada pertanyaan kali ya? Ya Bun, bisa langsung masuk ke sesi terapi aja. Oke, Ini yang lingkaran ini saya belum juga. Oh iya. Ya, kalau lingkaran ini adalah jadi emosi dasarnya itu nanti ada turunannya gitu. Math ini dia emosi turunannya hurt, critical, angry. Oke, ini adalah dari core isunya dia sebetulnya marah, terus tapi cabangnya atau dia jadi menyebar ke perasaan-perasaan negatif yang lainnya. Ketika kita merasa skeptis terhadap sesuatu, kayaknya saya sama perasaan skeptis nih, terus kita tanya lagi ke diri kita, skeptisnya itu karena apa ya? Apa yang menyebabkan saya merasa skeptis? Kita telusuri lagi ke belakang, oh ternyata karena saya pernah marah atas satu kondisi atau satu situasi. Gitu. Atau kita merasa isolated, kita merasa terisolasi. Kita telusuri lagi ke belakang, ada apa? Apa yang menyebabkan saya merasa terisolasi seperti ini? Oh, ternyata perasaan sedih, kesedihan saya terhadap
apa. Ketika kita merasa lonely juga, merasa kesepian, kita telusuri lagi, ini merasa kesepian ini karena apa ya sebetulnya ya? Oh, ternyata perasaan intinya adalah karena saya merasa sedih. Yes. Sudah? Iya. Ya, yuk boleh next picture, Mas Al. Nggak ada lagi gambar kan? Kan cuma Ya, dua gambar yang ini, word-nya, satu lagi, yang oh teks. yang wordnya, yang teks. Baik. Yang teks. Ya, nah ini kita akan mulai sesi terapinya ya. Oke, kelihatan semua, Bunda? Kelihatan Bunda. Kita menyelaraskan inner child diri, inner child yang ada di kita. Kita rangkul dia, kita berteman dengan dia, kita berdamai dengan inner child kita. Oke. Jadi nanti ada beberapa tahapan. Yang pertama, kita berkomunikasi dulu dengan inner child kita. Oke, caranya dengan pejamkan mata, terus juga posisi tubuh relax. Nanti ada beberapa pertanyaan yang Bunda tanyakan, yang Ayah Bunda tanyakan kepada diri Ayah Bunda sendiri, dan jawab dengan jawaban yang sebenar-benarnya. Gitu. Baru setelah itu, setelah kita berkomunikasi dengan inner child kita, dengan diri kita sendiri, lalu kita sesi penyelarasannya. Nah, sesi penyelarasan ini saya gunakan teknik tapping, teknik ketukan ya. Nah, jadi kalau di sini kan tappingnya tapping area meridian. Jadi saya jelaskan sedikit dulu tentang area meridian. Area meridian itu adalah, jadi tubuh manusia itu ada jalur-jalur meridiannya, ada jalur-jalur energi. Bukti dari kita itu memiliki energi adalah, kalau saya tes simpelnya suka main tes pen yang buat ngecek ada aliran listrik atau enggak, kita taruh di tubuh kita, terus lampu indikatornya nyala, itu tandanya kita ada energi di situ. Dan pastinya energi kita ini ya untuk menggerakkan tubuh kita gitu. Nah, jalur-jalur energi ini ada persimpangannya. Persimpangan energi itu adalah yang dinamakan dengan meridian. Jadi kalau diceritakan tentang sejarahnya itu awalnya kenapa dia bisa populer, ini kan emang dari pengobatan tradisional Cina ya, si meridian ini. Tapi di dunia barat, di dunia kedokteran barat itu yang pertama kali mempopulerkan adalah Dr. Callahan. Nah, Dr. Callahan ini adalah seorang psikiater yang dia kalau ada pasien yang datang, dia nulis resep gitu. Nah, suatu ketika ada kliennya dia, si Mary namanya, dia fobia air. Setiap datang dia kasih resep obat, gitu. Dan berulang-ulang gitu, kambuh-kambuhan si Mary itu. Terus suatu ketika si Dr. Callahan ini menerapkan dengan terapi tapping tadi tuh, dengan ketukan titik area atau area meridian. Itu tiba-tiba dengan yang sangat cepat, dengan proses yang cepat, Mary itu tidak takut lagi dengan air. Dia malah bisa berenang, dia cerita dia bisa berenang di rumah apa segala macam. Dan intinya, dan situ Dr. Callahan terkejut juga, oh ternyata bisa cepat ya, oh ternyata yang dialami oleh Mary kliennya itu adalah tentang emosi. Nah, Dr. Callahan itu punya murid namanya Gary Craig. Nah, Gary Craig ini yang foundernya, lalu kemudian teknik namanya TFT. Awalnya si Dr. Callahan namanya TFT, lalu punya murid namanya Gary Craig. Gary Craig itu kemudian menyederhanakan jumlah atau tekniknya si Dr. Callahan. Nah,
setelah dikaji terus diteliti, dipraktekkan, akhirnya Gary Craig ini membuat sendiri namanya EFT. Mungkin ayah bunda juga udah sering mendengar EFT itu ya, Emotional Freedom Technique. Nah, yang difokuskan pada si Gary Craig ini adalah area-area meridian yang terhubung dengan emosi seseorang. Area meridian ini juga bisa untuk mengobati sakit fisik ya, makanya kan ada pijat refleksi, ada akupunktur gitu. Nah, kalau si Gary Craig ini dia fokus di area-area meridian yang terhubung dengan emosi seseorang. Makanya disebutnya dengan Emotional Freedom Technique. Nah, si Gary Craig ini punya murid namanya Robert Smith. Nah, Robert Smith ini seperti yang dilakukan oleh Gary Craig terhadap Callahan, dia mengkaji ulang, dia meneliti lagi, dia kembangkan dan membuat lebih sederhana, membuat jadi lebih simpel teknik-teknik EFT. Kalau EFT yang di tapping adalah sekitar ada belasan titik ya, ada sekitar berapa? Ada entah 17 atau 18 area meridian yang di tapping oleh si EFT ini. Nah, Robert Smith, generasi ketiganya dari teknik tapping, Robert Smith itu dia hanya fokus ke 7 area meridian. Dari yang belasan, kemudian dibuat simpel lagi jadi 7. Dan ternyata dia bilang, si Robert Smith ini, ternyata nggak harus, dengan 7 area pun juga bisa melepaskan ikatan emosi negatif gitu, atau emosi-emosi negatif yang ada dalam diri kita gitu. Nah, yang akan saya lakukan ini itu adalah dari Robert Smith. Nah, kemudian saya dan beberapa teman itu membuat kajian lagi. Karena kami Muslim, fokusnya adalah untuk Muslim, kami memasukkan unsur-unsur ketauhidan di situ. Nah, kalau di Indonesia ada juga beberapa merek-merek lain ya, seperti SEF. SEF itu kan Spiritual Emotional Freedom Technique. Turunannya juga dari EFT gitu. Yang dilakukan oleh teman-teman Sefter itu juga Masya Allah luar biasa. Dan itu adalah modifikasi atau kembangan dari EFT itu sendiri. Nah, yang sedangkan saya dan teman-teman lakukan itu, kita menggunakannya dengan MTP, Meridian Tapping for Performance. Kalau yang SEF itu dia lebih langsung ke EFT-nya. Nah, kalau dengan ditambah unsur spiritual, sedangkan kami MTP itu dari Robert Smith. Kita pakainya yang Robert Smith punya, yang 7 area meridian aja yang kita tapping. Gitu. Itu tadi tentang teknik yang akan kita lakukan, teknik penyelarasan yang akan kita lakukan. Jadi nanti ada setup, lalu kita setup itu dengan pegang jantung kita. Dan kenapa jantung? Karena jantung adalah tempat memori awal manusia itu ada di jantung sebetulnya. Karena organ jantung adalah organ pertama yang Allah bentuk di dalam janin ibu kita. Ketika kita masih berada di dalam kandungan ibu kita, itu organ pertama adalah jantung. Dan jantung itulah yang menyimpan banyak sekali memori. Dan janin atau bayi dalam kandungan itu juga menyimpan memori. Dan jantunglah yang pertama kali terimpact ketika kita merasakan sesuatu, ketika kita merespon terhadap kejadian, entah itu kejadian membahagiakan ataupun kejadian yang menyedihkan, tidak mengenakan, tidak menyenangkan. Yang berpengaruh adalah jantung. Dengan tanda detak jantungnya itu, kalau bahagia dia ritme jantungnya, detaknya seperti apa, kalau sedih juga seperti apa, terkejut seperti apa gitu. Dan ini juga dari hadis Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah itu pernah didatangi oleh seorang pemuda yang mengaku bahwa dia pernah, ya Rasulullah, saya ini sering sekali berzina gitu. Apa yang harus saya lakukan? Terus Rasulullah pegang jantung si pemuda itu lalu didoakan. Dan itulah jadi kalau bahasa Inggrisnya jantung itu apa? Heart kan ya.
Bukan kalau hati itu kan liver. Jadi sebetulnya yang dinamakan kolbu itu adalah jantung. Jadi memang jantung adalah drivernya dari tubuh kita. Kalau jantungnya sehat, insya Allah semua organ tubuh kita juga sehat. Oke. Terus yang Abi dulu Umi Pegang lagi jantung, lalu kemudian yang pertama kita akui dulu kita sedang merasakan apa. Setelah tadi kita mengidentifikasi apa sih sebetulnya yang sedang kita rasakan, kita settle, kita setting diri kita dulu. Ya, sebelumnya tadi itu yang berkomunikasi dengan inner child itu kita identifikasi sebetulnya apa sih yang kita rasakan. Gitu. Lalu kemudian kita tanya pada diri kita, pentingkah perasaan ini untuk terus disimpan dalam kehidupan kita gitu. Apakah kita siap untuk melepaskan emosi itu? Nah, di sesi yang penyelarasannya itu kita akui lagi kita sedang merasakan apa. Gitu. Jadi memang perasaan negatif pun harus diakui keberadaannya. Karena kalau tidak diakui itu akan jadi denial, disangkal. Jadi kayak ibarat gayung kalau ditekan ke dalam air gitu. Nah, kalau itu kan tekanannya kuat sekali ya. Ketika dilepas, gayungnya bisa munculnya lebih muncul ke permukaannya lebih kencang atau arahnya juga tidak beraturan. Nah, ketika perasaan negatif kita tekan, oh I'm okay, nggak apa-apa, saya nggak apa-apa kok gitu kan. Itu kan ditekan tuh, padahal kita lagi sedih, kecewa banget terus tapi kita pura-pura sok kuat, pura-pura sok kuat, sok berani gitu, sok nggak sedih gitu. Padahal tuh kecewa berat. Nah, ketika tidak kita akui perasaan itu ada kompensasinya biasanya. Entah itu jadi sakit fisik, makanya ada yang namanya psikosomatis, ataupun jadi perilaku yang lain, merokok. Suatu ketika ada klien saya, ibu-ibu, beliau itu saya mau berhenti merokok gitu. Oke, berhenti merokok. Setelah di coaching, setelah ditanya, lalu ada beberapa tugas dari saya untuk dia lakukan gitu. Setelah pertemuan ketiga datang lagi, anaknya komplain. Dia datang bersama anaknya komplain. Miss, saya panggilnya Miss Arum, Pak. Miss, Mama jadi sering marah-marah. Setelah Mama udah nggak ngerokok sih, tapi jadi marah-marah. Oh, ternyata merokoknya itu adalah kompensasi dari unfinished business-nya dia. Berarti bukan dari merokoknya yang dibenahi, tapi dari core isunya apa? Isu utamanya apa? Sebetulnya dia itu sedang merasakan marah-marahnya itu karena apa? Itu yang harus digali, yang harus dikasih treatment di situ. Nah itu, ketika ada perasaan negatif yang tidak kita akui keberadaannya, kita tekan, itu bisa kompensasinya bisa ke hal-hal yang lain. Oke. Lalu setelah kita menerima, kita minta kepada Allah untuk Allah bantu kita melepaskan semua perasaan negatifnya itu. Oke, lalu yang ketiganya kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah apa yang kita inginkan untuk diri kita saat ini, untuk diri kita di masa depan. This session is talking about us. Sesi ini bicaranya tentang diri kita. Terkadang saya pernah ada ibu-ibu juga gitu, ketika saya tanya, apa yang ibu inginkan? Iya, saya ingin anak saya begini, suami saya begini, orang tua saya begini, gitu. Jawabannya selalu orang lain ingin begini, ingin begitu. Sampai berkali-kali saya tanya, apa yang ibu inginkan? Baru dia ngeh, oh apa yang sebetulnya saya inginkan ya? Gitu. Yang diinginkan untuk dirinya saat ini itu apa? Nah, nanti sesi berikutnya itu, ayah bunda berdoa. Apa yang ayah bunda inginkan untuk diri ayah bunda, karena apapun, kejadian apapun atau keinginan apapun itu cuma kita yang bisa. Kita ingin merubah orang lain, kita nggak bisa merubah orang lain, tapi yang kita bisa rubah adalah diri kita. Gimana kita berperilaku atau bersikap atau berbahasanya supaya
orang lain tersebut itu juga ada perubahan gitu. Jadi memang kita tanyakan apa yang kita inginkan untuk diri kita. Lalu kemudian dengan tarik nafas dan ucapkan alhamdulillah. Dan alhamdulillah ini memang magic word bagi saya ya. Kalimat thayyibah itu kata-kata yang sangat mistis, magic gitu lah ya. Dengan alhamdulillah itu menandakan bahwa apapun yang sedang Allah berikan kepada kita saat ini, di masa lalu maupun di saat ini, dan masa yang akan datang, itu adalah untuk kebaikan kita. Allah itu nggak pernah zolim. Walaupun kita saat ini sedang merasa tidak nyaman, sedang merasa tidak beruntung, itu kan adalah label atau perasaan yang kita lekatkan pada suatu peristiwa. Bagaimana kita melekatkan emosi negatif atau label negatif terhadap suatu peristiwa itu, terhadap satu peristiwa, semudah itu juga kita melabeli suatu peristiwa yang sedang kita alami atau sedang menimpa kita dengan label yang positif. Misalkan PHK, suami kena PHK. Kita bisa melabeli dengan itu adalah suatu kesialan, ujian yang sangat berat sekali, atau jadi kesedihan gitu. Mudah kan melabeli dengan hal yang negatif. Semudah itu juga kita bisa melabeli suatu peristiwa dengan label yang positif. Oh, berarti ini waktunya untuk berbisnis. Jadi punya banyak waktu untuk memulai bisnis, jadi entrepreneur. Atau ini artinya sudah waktunya saya dan suami bareng-bareng nih. Tadinya kan suami ke kantor, istri misalkan dagang sendiri di rumah gitu. Jadi kasih label positif terhadap suatu peristiwa itu semudah ketika kita memberikan label negatif terhadap satu peristiwa itu. Jadi sama-sama mudah sebetulnya. Dan kendali itu ada di diri kitanya. Remote-nya itu ada di diri kita. We are the master of ourselves. Kita adalah tuan bagi diri kita. Dan tentunya bukan berarti dengan kita bilang ini kita adalah tuan bagi diri kita, kita menghilangkan fungsi Allah ya, tidak seperti itu. Tapi kita menjadi pemimpin bagi diri kita. Itu yang dimaksud dengan setiap orang adalah pemimpin dan setiap kepemimpinan itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Artinya kita itu diminta untuk memimpin diri kita sendiri. Seperti itu Ayah Bunda prosesnya. Habis ini ada pertanyaan dulu atau langsung? Suara saya kedengeran kah? Oh ya, Ya kedengar. Bun, Mau nanya, bisa langsung Bunda. atau ada? Oh ya ada Oh, pertanyaan nanya, silakan Bun. boleh. Nanya dulu, yes. Iya, ketika di sini kan kita harus mengidentifikasikan emosi apa yang hadir. Kan banyak ya Yes. emosinya. Tapi ketika kita ingin menentukan itu inner child atau tidak, itu gimana ya Bunda? Kan ini kita di sini berkomunikasi dengan inner child. Nah, untuk menentukan itu apakah Yes. itu dari masa sekarang atau membedakannya bagaimana? Yang tepat begitu Oh. Bunda. Oke, ya siap. Jadi sebenarnya gitu, inner child ini hanyalah sebuah label ya atau terminologi pemberian nama terhadap bisnis atau peras emosi di masa terselesaikan. Dan itu biasanya kondisi itu dialami ketika anak-anak. Makanya berilah oleh para ahli itu nama inner child. Dan itu terbawa sampai dewasa. Berarti jiwa anak-anak yang tersakiti di masa lalu itu masih dibawa oleh kita ketika sudah dewasa. Dan ketika kita tidak bisa mengenali ini tuh sebetulnya perasaan ini inner child atau bukan ya, gitu. It doesn't matter, nggak masalah sih sebetulnya. Yang terpenting adalah poinnya kita bisa berdamai dengan diri kita di masa lalu. Dan untuk teknik ini
untuk teknik ini sebenarnya kapanpun kita butuhkan, ketika kita lagi baper, kita bisa langsung lakukan ini. Kita berkomunikasi dengan diri kita yang sedang baper ini, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab dengan diri kita sendiri, kemudian kita tapping, kita terima, kita minta sama Allah untuk lepaskan, dan kita berdoa, kita ingin memiliki perasaan yang seperti apa, seperti itu. Dan ketika nanti di perjalanan, pernah juga klien saya itu dia awalnya bilang marah. Oke, ya udah kita hilangkan rasa marahnya ya. Oke, marah. Terus lama-lama dia sedih. Kok saya jadi sedih ya? Oke, sedihnya seberapa gitu kan. Ya, yang rasa sedih aja. Oke, sekarang kita tapping rasa sedihnya. Nah, setelah itu dia ngerasa, oke, saya merasa kesepian ya gitu. Itu tapping lagi rasa kesepiannya itu. Jadi emosi apapun yang muncul, itu bisa kita lakukan proses ini nih dari yang nomor 1 dan nomor 2. Seperti itu, Bunda. Jadi nggak apa-apa ya Bun, karena saya pikir harus fokus satu. Ini kan ada narasinya, ya Allah walaupun saat ini saya sedang merasakan, kalau pas di narasinya merasakannya cukup satu ya Bunda, saya merasakan namanya takut. Satu saja gitu ya. Iya. Walaupun tadi ada muncul satu dulu. Ya, satu aja dulu ya per satu item itu yang saya tadi, walaupun di antara takut tadi kan ada kayak turunannya tadi, ada mungkin karena khawatir atau apa, tapi karena narasinya begini, fokus aja di satu dulu. Dikarenakannya sebabnya juga satu, fokus rasa takut tadi aja gitu ya Bunda ya, untuk lanjut. Rasa takut itu apa? Oh ya, udah lebih jelas. Ya. Karena memang ada yang dia tidak menyadari butuh teknik khusus untuk bisa membawa atau menggali seseorang apa yang terjadi di subconscious-nya dia, di bawah sadarnya, di pikiran bawah sadarnya dia. Nah, kalau yang kita lakukan ini kan P3K ya, yang dasar, yang simple bisa kita lakukan sehari-hari gitu, biar kita ketika mau marah nggak jadi marah, mau sedih nggak jadi sedih gitu. Maksudnya oke, sedih tapi tidak berkelanjutan, marah tapi tidak lama-lama, nggak jadi meledak gitu marahnya. Nah, jadi seperti itu. Walau di kasus-kasus tertentu itu butuh treatment khusus, butuh sesi yang lebih panjang, dan itu butuh ahlinya, dengan psikolog, dengan terapi pikiran, terapi NLP, dengan hipnoterapis juga bisa. Seperti itu, Ibu. Ya, jadi yang kita lakukan ini adalah P3K-nya lah, supaya kita ketika sedang di tengah aktivitas, ada kejadian yang tidak menyenangkan, membuat kita jadi kecewa, supaya rasa kecewanya tidak berkepanjangan, yang dampaknya bisa menghambat aktivitas kita atau kita kerjaannya jadi nggak beres, ya kita dengan teknik tapping ini, dengan teknik penyelarasannya ini. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan lagi yang lain? Iya, sama. Sudah ya? Kita mulai saja. Baik Bun, bisa kita mulai. Kira-kira durasi berapa menit untuk sesi terapinya Bun? Nggak lama sih kayaknya. Sekitar 20-30 menit mungkin ya. Mas Al? Mas Al mau kemana emang? Enggak apa-apa. Kenapa? Biar bisa dipastikan aja nanti ayah Bunda bisa diaktifkan ya videonya selama sesi terapi ini dilaksanakan, jadi agar bisa kita amati gitu progresnya, apa yang sudah dilakukan, apakah sudah sesuai gitu ya. Yes, boleh seperti itu. Kalau misalkan memang tidak memungkinkan untuk buka video juga nggak apa-apa, tapi nanti ketika sudah selesai, mohon beri feedback atau kasih respon gitu ya Mas Al ya. Khawatir ada yang bablas sampai ketiduran gitu. Iya, karena di batch sebelumnya gitu ada yang terlelap ternyata.
Dan itu videonya Iya. nggak diaktifkan gitu. Jadi kan kita nggak tahu, "Loh kok ini ditanya kok orangnya diem Nggak aja," gitu, tahu, "ini betul. kemana?" Gitu. Karena videonya nggak aktif Iya. ternyata kebablasan. Saat ini ya. Karena memang malam sih, benar sengaja memang pilihnya malam, sudah insya Allah sudah tidak ada aktivitas lain yang, kalau siang kan aktivitasnya banyak gitu. Iya, kita mulai saja ya Mas Al ya. Iya, Bunda Nurul dan Bunda siapa tadi tuh yang minta izin off? Ya, Bunda Namira juga off kameranya. Ya, oke. Sebentar. Saya biar bisa ngelihat wajah yang buka video. Saya mau buka teksnya dulu. Ya, silakan Ayah Bunda pasang posisi yang nyaman. Boleh duduk, boleh sambil tiduran. Duduk bersender lebih baik. Sudah? Oke. Ya. Oke, sekarang sudah rileks. Walaupun tidak senderan, tapi bisa posisikan tubuh Ayah Bunda dengan rileks. Sekarang dengan lembut, pejamkan mata Ayah Bunda. Pejamkan mata. Tarik nafas dalam dari hidung. Terus sekali, hembuskan perlahan dari mulut. Tarik nafas dalam lagi dari hidung. Bagus sekali. Hembuskan perlahan dari mulut. Bagus sekali. Lanjutkan sekali lagi, tarik nafas dalam dari hidung. Hembuskan perlahan dari mulut. Sekarang atur nafas Ayah Bunda. Pelan dan teratur. Bagus sekali. Ya, boleh Mas Al, teksnya dibuka lagi. Beri waktu untuk mendengarkan dan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang akan Ayah Bunda tanyakan pada diri Ayah Bunda. Biarkan sensasi rasa ataupun emosi yang muncul. Biarkan saja apapun yang hadir, biarkan saja. Lalu kemudian identifikasi emosi apa yang hadir. Apakah khawatir? Apakah cemburu? Apakah bersalah? Apakah malu? Atau apakah marah? Sambil tarik nafas, sambil merasakan sensasi emosi apa yang muncul
yang ingin diselesaikan saat ini? Saat ini saya ingin ayah bunda mengulangi kata-kata yang saya katakan, kalimat yang akan saya katakan, dan melengkapinya sesuai dengan kondisi ayah bunda masing-masing. Saat ini saya sedang merasakan, silakan dilengkapi dengan kondisi masing-masing ayah bunda. Saat ini saya sedang merasakan ulangi lagi kalimat saya dan lengkapi dengan kondisi ayah bunda masing-masing. Perasaan ini datang dari tidak ada jawaban yang salah. Jawab aja yang terlintas oleh ayah bunda. Apakah perasaan ini akan saya bawa terus dalam hidup saya? Silahkan dijawab ayah bunda. Apakah perasaan ini akan saya bawa terus dalam hidup saya? Apa dampaknya bila perasaan ini saya bawa terus? Silakan dijawab, ayah bunda. Apa dampaknya bila perasaan ini saya bawa terus? Bagus sekali. Di manakah Allah saat saya merasakan perasaan negatif ini? Di manakah keberadaan Allah saat saya merasakan perasaan negatif ini? Maukah Allah menolong saya? Silakan dijawab, ayah bunda. Maukah Allah menolong saya? Siapkah saya melepaskan perasaan negatif ini? Siapkah saya melepaskan perasaan negatif ini? Bagus sekali. Renungi pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang tadi ayah bunda jawab. Sambil terus atur nafas. Bagus sekali. Apa yang sedang saya rasakan saat ini? Dari mana perasaan negatif ini datang? Apakah perasaan ini akan saya bawa terus dalam hidup saya? Apa dampaknya bila perasaan ini saya bawa terus? Di manakah Allah saat saya merasakan perasaan negatif ini? Maukah Allah menolong saya? Siapkah saya melepaskan perasaan negatif ini? Bagus sekali. Baik,
Sekarang Ayah Bunda sambil tetap memejamkan mata, tarik nafas dalam, hembuskan perlahan, tarik nafas dalam, hembuskan perlahan dari mulut. Bagus sekali. Silahkan pegang jantung Ayah Bunda masing-masing. Pegang jantungnya, boleh tangan 2 atau tangan 1. Sambil pejamkan mata, silakan pegang jantungnya. Rasakan detak jantungnya, Ayah Bunda. Rasakan betapa setianya jantung ini menemani sepanjang kehidupan kita. Betapa berjasanya jantung kita ini menemani, membersamai kita. Jantung kita inilah yang pertama kali terdampak atas apapun yang kita rasakan. Tidakkah kita mengasihani dan menyayangi jantung kita? Kalau terlalu sering kita hadirkan perasaan-perasaan negatif, maka jantung kita akan bekerja lebih cepat, lebih berat. Karena detaknya otomatis akan jauh lebih kencang, lebih cepat. Baik, Ayah Bunda. Sekarang, dengarkan dan ulangi kata-kata saya. Ya Allah, walaupun saat ini saya sedang merasakan apa, disesuaikan dengan kondisi Ayah Bunda masing-masing. Dikarenakan saya menerima diri saya seutuhnya. Ya Allah, atas kuasa dan kekuatan-Mu, hamba mohon hilangkan perasaan negatif pada diri saya. Kita ulangi lagi. Ya Allah, walaupun saat ini saya dikarenakan, sebutkan dikarenanya karena apa? Saya menerima diri saya seutuhnya. Ya Allah, atas kuasa dan kekuatan-Mu, hamba mohon hilangkan perasaan negatif pada diri saya. Kita ulangi lagi, yang terakhir kali. Ya Allah, walaupun saat ini saya sedang merasakan, sebutkan perasaan negatifnya, dikarenakan, sebutkan alasannya, saya menerima diri saya seutuhnya. Ya Allah, atas kuasa dan kekuatan-Mu,
Hamba mohon hilangkan perasaan negatif pada diri saya. Oke, baik. Tarik nafas dalam, lalu hembuskan. Kapanpun ayah bunda merasa siap untuk buka mata dan kembali lagi bersama kita di sini, di Zoom Room. Beri tanda kalau ayah bunda sudah hadir kembali. Oke. Mami Yuli sudah. Tidak usah terburu-buru untuk membuka mata. Kalau memang belum mau membuka mata, dipersilakan, nggak apa-apa. Kami akan tunggu. Kalau sudah buka mata, boleh kasih tanda. Kalau yang videonya tidak diaktifkan, boleh kasih tanda. Boleh ketik di kolom chat. Bu Cici sudah. Udah Yuli sudah. Udah Canda sudah. Udah Lulu sudah. Udah Lulu sudah. Bunda Namira. Boleh ketik di kolom chat. Bunda Nurul Ade. Ini Bunda siapa ya? Galaxy A31. Bunda mohon maaf namanya. Bunda Namira sudah. Alhamdulillah. Ya. Bunda Nurul Ade. Oke. Awesome. Oh, Bunda Lina. Oke, Bunda Lina. Mas Al boleh cek Bunda Nurul Ade? Di chat Japri. Iya, sambil Mas Al cek Bunda Nurul Ade, sekarang tentang area meridiannya. Kalau tidak bisa di chat di sini, di WA aja Mas Al, Bunda Nurul Adenya. Nomornya ada di grup. Ya, ini area titik meridiannya. Ya, yang pertama tadi kan pegang jantung. Lalu yang kedua ini di alis dalam kanan kiri. Boleh Bunda ikuti saya. Kelihatan ya saya ya? Oke, alis dalam, ini ujung alis dalam. Ya, boleh pakai 1 jari atau 2. Kalau saya senangnya pakai 2 jari. Oke. Di dalam dulu kanan kiri, lalu luar, alis luar. Ujung alis luar, kanan kiri, ujung alis luar, kanan kiri. Ya. Terus bawah mata kanan kiri ada tulang ya, tulang mata di sini. Kanan kiri. Oke, kanan kiri. Lalu kita langsung ke tulang ini nih, tulang leher. Tulang leher nih saya informasiin dulu ininya apa, area-areanya. Tulang leher di pangkal dalam tulang leher kita itu ada tulang yang menonjol ya, ujung-ujungnya ya. Di sini nih. Oke. Kalau saya senangnya begini posisinya, boleh begini. Nih 2 tulangnya aja. Ada 2 tulang di situ atau begini. Kalau saya senang begini karena di antara 2 tulang itu ada 1 titik meridian untuk imunitas.
meningkatkan imunitas. Jadi saya ketika ditepuk seperti ini, biar sekaligus kenain meningkatkan imunitas tubuh kita. Ini. Lalu pergelangan dalam, kanan kiri. Oh ya, alhamdulillah Bunda Nurul adik lagi ngelonin anaknya. Lalu pergelangan tangan dalam lagi, kanan kiri ya, dan luarnya juga. Dan terakhir, pegang pergelangan tangannya. Tidak usah terlalu kencang, boleh di kanan, boleh kiri, terserah kanan atau kiri. Tidak usah terlalu kencang. Tarik nafas dalam. Hembuskan dari mulut sambil ucapkan alhamdulillah. Gitu. Oke. Tadi ya titik-titiknya ya. Oke. Tadi kita sudah set up, kita sudah mengakui, menerima, dan minta Allah untuk bantu lepaskan emosi negatif. Sekarang kita ada 3 putaran ya. Yang pertama putarannya kita akui dulu kita sedang merasakan apa. Tadi di 1 putaran, lalu putaran kedua kita minta sama Allah untuk dilepaskan perasaan negatifnya. Sampai terakhir, sampai ini. Lalu putaran ketiga, kita berdoa, kita ingin kita tuh yang seperti apa sih, perasaan apa yang kita inginkan. Perasaan apa yang kita inginkan. Kita berdoa agar Allah memberikan perasaan apa yang kita inginkan. Tuh, baru ditutup dengan tadi pegang pergelangan tangan dan alhamdulillah, ucapan alhamdulillah. Oke, yuk kita mulai ya. Dengan kondisi masing-masing. Si ayah bunda masing-masing. Pertama kita tapping dulu, yuk kita mulai, kita tapping area alis dalam, ujung alis dalam. Sebutkan, misalkan saya sedang sedih gitu, ya Allah saat ini saya sedang sedih. Boleh dengan istighfar dulu ya, karena emosi negatif bisa jadi karena hilaf kita atau karena dosa-dosa kita. Astagfirullahaladzim, ya Allah saat ini saya sedang merasa sedih. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saat ini saya sedang merasakan marah, kalau merasa marah. Lalu alis luar, astagfirullahaladzim, ya Allah, saat ini saya sedang merasakan, sesuai dengan perasaan masing-masing. Pindah lagi, astagfirullahaladzim, ya Allah, saat ini saya sedang merasakan. Oke, lalu mata bawah, astagfirullahaladzim, ya Allah, saat ini saya sedang merasakan. Lalu pindah lagi, astagfirullahaladzim, ya Allah, saat ini saya sedang merasakan. Lalu tulang leher, astagfirullahaladzim, ya Allah, saat ini saya sedang merasakan. Terus pergelangan tangan dalam, astagfirullahaladzim, ya Allah, saat ini saya sedang merasakan. Lalu pergelangan tangan luar, astagfirullahaladzim, ya Allah, saat ini saya sedang merasakan. Lalu dalam, astagfirullahaladzim, ya Allah, saat ini saya sedang merasakan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saat ini saya sedang merasakan. Nah, itu putaran pertama, kita mengakui kita sedang merasakan perasaan negatif apa. Lalu kita putaran kedua, kita minta sama Allah untuk lepaskan perasaan negatif ini. Ya Allah, saya mau akan perasaan negatif ini. Pindah lagi. Ya Allah, aku mohon hilangkan perasaan negatif ini. Pindah lagi. Ya Allah, aku mohon hilangkan perasaan negatif ini. Pindah lagi. Aku mau, ya Allah, hilangkan perasaan negatif ini. Bawah mata. Aku mau perasaan negatif ini. Lagi sampingnya, aku mohon ya Allah hilangkan perasaan negatif ini. Lalu tulang lehernya, astagfirullahaladzim, ya Allah hilangkan perasaan negatif ini. Aku mohon hilangkan perasaan negatif ini. Pergelangan tangan dalam, ya Allah aku mohon hilangkan perasaan negatif ini. Dan luar, aku mohon ya Allah hilangkan perasaan negatif ini. Aku mohon ya Allah hilangkan perasaan negatif ini. Pergelangannya ya.
Aku mohon ya Allah, hilangkanlah perasaan negatif ini. Oke, sekarang kita berdoa, kita ingin perasaan kita seperti apa. Ya, boleh bebas. Kita ingin lebih bahagia, kita ingin lebih rileks, kita ingin lebih santai. Ucapkan aja ya. Ya Allah, aku mohon berikan saya perasaan. Pindah lagi, ya Allah, aku mohon berikan saya perasaan. Ya Allah, aku mohon berikan aku perasaan. Pindah lagi, ya Allah, aku mohon berikan aku perasaan. Pindah lagi, ya Allah, aku mohon berikan aku perasaan. Pindah lagi, ya Allah, aku mohon berikan aku perasaan. Kita ke leher. Ya Allah, aku mohon berikan aku perasaan. Pergelangan. Ya Allah, aku mohon berikan aku perasaan. Pergelangan tangan luar. Ya Allah, aku mohon berikan aku perasaan. Pergelangan tangan dalam. Ya Allah, aku mohon berikan aku perasaan. Pergelangan luar. Ya Allah, aku mohon berikan aku perasaan. Oke, sekarang kita tutup dengan pegang pergelangan tangan. Tarik nafas dalam. Hembuskan sambil ucapkan alhamdulillah, yang keras boleh, yang panjang boleh. Alhamdulillah. Keluarkan, sambil dikeluarkan nafasnya sambil ucapkan alhamdulillah. Tarik nafas lagi. Alhamdulillah. Sekali lagi tarik nafas. Alhamdulillah. Oke. Yes. Ada yang mau kasih feedback? Menceritakan apa yang dirasa sebelum dan sesudah atau ketika proses terapinya ini? Silakan boleh diketikkan di kolom chat atau buka audionya. Bu Cicis atau Bu Mami Yuli? Atau Ibu Lina? Boleh? Ya. Bu Lina, apa yang Ibu rasakan tadi selama prosesnya berlangsung atau sebelum dan sesudahnya, apa yang bisa diceritakan? Silakan Ibu. Suaranya belum kedengeran, Bu. Tadi kurang konsen. Ya, agak dideketin mungkin ininya, mikrofonnya. Apa ya perasaannya? Masih ngambang. Ibu sebelumnya ada perasaan negatif apa? Kenapa, Bu? Nggak apa namanya? Nggak signifikan perasaannya. Maksudnya nggak muncul, nggak ada marah, nggak ada sedih. Mungkin karena kurang fokus. Oh, oke. Iya. Tapi ada perubahan perasaan kah? Atau perubahan apapun yang terjadi?
di diri Bu Lina? Paling sedikit apa ya, rasa ringan gitu. Kayak Ringan. iya gitu. Iya. Nanti bisa diulang-ulang lagi ya Bu ya. Iya. Insyaallah. Masya Allah. Terima kasih Bu Lina. Iya. Dari Mami Yuli nih, tadi sebelum ikut agak kurang sehat, capek letih dan agak pusing. Setelahnya merasa lebih ringan, badan dan pusing sudah hilang, lebih fresh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Haza min fadli Rabbi ya. Atas izin Allah itu semuanya terjadi. Wah, sayang banget Bunda Lulu, sinyalnya putus nyambung. Ya, insya Allah nanti bisa disimak di recordingnya ya, Bunda Lulu ya. Bu Cicis, ada yang ingin di-sharingkan ke kita di sini? Bu Cicis boleh dibuka dulu audionya di unmute. Iya, di dada ini rasanya kayak dingin, tenang gitu. Alhamdulillah. Jadi saya pikir, oh ternyata ada ilmunya, saya gitu. Alhamdulillah, terima kasih. Masya Allah, hazza min fadli Rabbi. Masya Allah, atas izin Allah. Masya Allah. Masya Allah, itu bisa dilakukan kapanpun ya, ayah bunda ya, semuanya ya. Bisa dilakukan kapanpun, di saat kita lagi sensitif, lagi merasa baper gitu, misalkan ada perilaku anak yang bikin kita pengen marah, itu kita lakukan aja seperti yang tadi. Gitu. Ya, atau ada hal yang bikin kita kesel, kita marah gitu. Karena memang emosi-emosi negatif ini, apalagi yang diakibatkan dari inner child itu ya, itu datangnya tiba-tiba itu, tapi ada triggernya, ketika ada pemicunya itu bisa timbul tuh kita sikap errornya kita gitu. The best way-nya tuh tidak ketutup dengan perilaku atau mental negatif dari yang unfinished business kita di masa lalu itu gitu. Nah, kalau kita memang sengaja ingin menghilangkan atau benar-benar menyelesaikan masa lalu kita atas sebuah peristiwa gitu, itu bisa kita lakukan secara rutin di jadwal. Misalkan kalau saya biasanya ketika ada satu kejadian yang traumatis gitu, biasanya saya minta klien saya itu untuk lakukannya 5 kali sehari setelah sholat wajib. Pokoknya setelah sholat lah. Kalau misalkan memang orang itu senang sholat duha dan sholat tahajud, ya setelah sholat duha dan tahajud itu juga dilakukan gitu. Jadi benar-benar supaya perasaan negatif kitanya itu hilang. Misalnya kita ngerasa dendam gitu dengan orang lain, merasa sakit hati sekali dengan orang lain gitu. Bisa jadi nggak cukup satu kali gitu, bisa berulang-ulang harus dilakukan tapping-nya ini. Dan biasanya saya minta untuk setiap hari 5 kali setelah sholat wajib, setelah sholat fardu. Setelah sholat fardu selesai, berdoa, zikir, lalu kemudian kita lakukan tapping tadi, kita ajukan pertanyaan pada diri kita, lalu kemudian kita terima, kita minta sama Allah untuk lepaskan, dan kita berdoa, kita ingin, misalkan ya Allah, saya ingin supaya saya tuh ketika ketemu dia nggak lagi marah, ketika ketemu dia nggak lagi kesel, seperti itu. Iya. Seperti puzzle, ada kepingan jawaban unfinished business yang saya temukan malam ini. Masya Allah, subhanallah. Azamin fadli Robbi, atas izin Allah itu semuanya terjadi ya Bunda Canda ya. Masya Allah. Iya, Bunda. Alhamdulillah. Iya. Ada yang ingin diceritakan lebih lanjut, Bunda Canda? Ya sebenarnya sih kita lihat kita yang akan menolong diri kita sendiri gitu Bunda. Jadi kan ya ilmu itu kan dari Allah ya, jadi tergantung kita.
kita memberdayakan diri kita. Dan tadi ketika saya cuman ingat ya, salah satu yang membuat juga tadi fokus, ada saya menemukan satu ini, kita dalam genggaman Allah, dan insya Allah, Allah itu kan maha baik. Itu tadi yang selalu saya ulang ketika Bunda mengatakan tadi minta pertolongan Allah, Allah ini ya untuk membantu kita. Saya ingat itu sebenarnya quote-nya itu bukan dari seorang yang muslim, sebenarnya dari psikolog yang bukan muslim saja bisa yakin, punya keyakinan dan istilahnya ya tauhidnya ya. Maksudnya padahal mereka ini, apalagi kita yang punya iman dan keyakinan, seharusnya itu bisa lebih ini lagi kita muslim gitu. Kalau yang saya sebagai muslim ya, dengan teori psikolog yang dia yang bukan muslim saja mengatakan saya, kalau dia kan Tuhan ya, saya di dalam genggaman Tuhan dan Tuhan itu maha baik. Itu baru sedikit itu saja tuh sudah itu, apalagi kita yang dengan Al-Quran dan ini ya ayat-ayat yang tentang apa, insya Allah pasti sebenarnya sudah jadi obat penyembuh. Al-Quran itu sebagai asyifa, insya Allah. Masya Allah, iya betul sekali Bunda Chandra. Memang intinya seperti itu dari MTP-nya kami ini, mengembalikan kondisi sumber daya tertinggi itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Yes, betul, Masya Allah, luar biasa. Ada lagi yang ingin di-sharingkan? Bunda Yuli ada yang ingin ditambahkan? Bunda Lulu sempat ngikutin atau terputus-putus? Sepertinya sinyalnya Bunda Lulu, iya. Masya Allah. Nanti Bunda Lulu simak di itu ya, simak di recordingnya. Oke. Masal ada yang ingin ditambahkan? Alhamdulillah. Semoga malam ini Allah ridho. Jadi apapun yang dekat teman ketika diri kita berdaya, tentunya kita bisa menjadi tangan yang kuat bagi orang lain, bagi orang emak-emak ya, ibu-ibu perempuan itu bisa dibilang jantungnya rumah. Kalau jantungnya sehat dan kalau mamahnya kuat di rumah, perempuan itu jadi perempuan yang sehat, kuat di rumah secara mental dan secara fisik, seluruh anggota keluarga insya Allah jadi happy, bahagia. Dan yang terpenting adalah kita bahagia. Dan bahagia itu tanpa syarat. Bagusnya tanpa syarat. Saya bahagia karena saya memiliki anak. Berarti kalau nggak ada anak, nggak bahagia dong. Saya bahagia karena saya memiliki suami dan anak-anak yang soleh-soleha. Berarti kalau anak kita lagi nakal-nakal dikit gitu, nggak bahagia dong. No. Saya bahagia karena saya memutuskan untuk bahagia. Happy with no reason, bahagia tanpa alasan apapun. Ya karena saya ingin bahagia aja gitu. Karena ketika kita meletakkan ada sesuatu di luar diri kita, kebahagiaan itu ketika sesuatu yang di luar kita itu Allah ambil, Allah hilangkan, khawatirnya kebahagiaan itu tidak lagi hadir. Oke, seperti itu Mas Al. Insya Allah. Alhamdulillah ya teman-teman, sesi terapinya kita sudah selesai. Semoga apa yang sudah kita lakukan malam hari ini yang sudah di-sharing oleh Bunda Arum dapat bermanfaat oleh kita di kehidupan kita sehingga bisa menyelesaikan luka batin kita di masa lalu, menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita di masa lalu. Dengan harapan agar kita bisa menjadi orang tua yang jauh lebih baik lagi ke depannya untuk kebaikan anak-anak kita ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin.
Baik Bunda, untuk materi sudah selesai, mungkin bisa kita tutup saja. Tidak ada sesi foto ya, Kita Mas? ketemu lagi. Oh Oh iya, iya. sesi foto. Oh, Nggak ada kita sesi foto-foto foto dulu. tadi. Udah, ini Yuk, boleh. Boleh kita yang foto-foto yang dulu mau ya. aja. Iya. Baik. Ya, yang mau aja. Aduh, lagi pucet ini nih. Gak mau, aku mesti kelihatan kece. Oke. Orang tadi udah mau tidur. Oh iya, lupa ada Zoom. Abis ini insya Allah tidurnya lebih nyenyak. Amin. Kasih izin Allah. 1, 2, 3, lihat kamera. 1, 2, 3, cheese. Oke. Sudah? Oke, sudah. Rese. Makasih banyak Bunda. makasih. ini banyak Alhamdulillah. banget. Kamu kasih dia. Iya, makasih banyak Bunda Harum. Assalamualaikum. Sama-sama. Kita ketemu lagi di WA Waalaikumsalam group. Kalau masih ada yang ingin warahmatullahi ditanyakan wabarakatuh. masih boleh ya, masih bisa ya. Iya, terima kasih semua, sehat-sehat. Iya. Salam Amin. hangat untuk keluarga di rumah semuanya. Silakan Mas Aldi N. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.